Bu Rina, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Bu Rina sudah mau saya ajak untuk berdiskusi membedah kasus yang ada di LMS ini ya Bu ya, terkait dengan pemenuhan tugas kami sebagai guru penggerak. Begini nih Bu, studi kasusnya ini saya mengambil kasus pertama. Saya akan membacakan ya Bu. Jadi ada Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana terhadap Ibu Tati tersebut? Baik, terima kasih kepada Ibu Lisa sebelumnya yang sudah percaya kepada saya untuk menyampaikan atau menjawab studi kasus dari tugas-tugas saya. Nah, saya akan coba jawab semampu saya. Pasti yang namanya di tempat kerja kita memiliki rekan-rekan kerja, yang dimana kita harus saling support, saling bantu. Nah, terutama saya juga kelas 5, paralel juga 5B dan 5A, persis juga seperti kasus ini. Namun alhamdulillah rekan kerja saya bukan Bu Tati gitu. Nah, namun kalau kita posisikan seperti Bu Tati ini, orangnya tegas, pekerja keras, itu merupakan poin yang sangat baik sebagai guru yang memang semua guru harus punya. Namun karena kegalakan beliau dan terlalu tingginya mungkin idealisme beliau, jadi kepala sekolah, teman-teman, bahkan orang tua siswa juga segan dengan beliau. Nah, fokus kepada masalah siswa tadi, jujur kalau menurut saya pribadi, jika saya posisikan sebagai saya yang sebagai rekan beliau, kelasnya yang berdampingan, kelasnya yang berdampingan dan melihat siswa yang jatuh, saya lebih memilih, apalagi saya muda, lebih memilih tidak untuk langsung menegur beliau, tetapi lebih kepada mendatangi siswa karena melihat beliau tidak bergeming gitu kan. Saya akan mendatangi siswa yang jatuh, saya akan bertanya kepada siswa tersebut mengapa bisa keluar kelas, mengapa bisa jatuh, dan saya akan mengarahkan siswa untuk ke kelasnya dan minta maaf kepada wali kelasnya Ibu Tati, karena posisinya saya tidak tahu juga kenapa siswa bisa keluar. Apakah dia mendapatkan hukuman ya dari Ibu Tati? Apakah mungkin memang kesalahan dia karena tidak mengikuti Ibu Tati atau bagaimana? Jadi lebih saya arahkan ke Ibu Tatinya. Saya akan sarankan dia untuk minta maaf kepada Ibu Tati, dan selebihnya saya serahkan kepada Ibu Tati. Berarti dalam kasus ini Ibu tidak akan melakukan peneguran langsung ya kepada Ibu Tati ya, tapi lebih kepada bertanya kepada siswa tersebut, karena pasti Ibu Tati dengar kan, pasti karena teman-temannya kan mencuri pandang melihat temannya yang menangis tadi, namun Bu Tati tidak bergeming. Nah, sikap yang Ibu ambil adalah lebih kepada mendekati siswa tersebut dan bertanya apa salahnya, dan jika dia ada salah maka Ibu akan membawa siswa tersebut ke kelas Ibu Tati untuk meminta maaf. Benar sekali. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya yang menurut saya bagus sekali. Terima kasih ya Bu, dan semoga kita bisa membuat keputusan yang benar ya dalam setiap langkah kita.